Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai kritik sastra baru atau dikenal dengan istilah New Criticism. Hingga awal abad ke-19, di Eropa telah berkembang kritik sastra atau kajian mengenai karya sastra, baik prosa ataupun puisi, menggunakan teori yang dikenal dengan teori romantik. Mengkaji karya sastra dengan teori romantik diperlukan pengetahuan dan pemahaman mengenai sejarah, filsafat, ideologi, sosiologi, psikologi, sampai biografi pengarang. Kajian sastra seperti ini dapat disebut dengan mengkaji karya sastra secara ekstrinsik, yaitu mengaitkan karya dengan unsur-unsur yang terdapat di luar karya sastra. Sekitar tahun 1920 sampai 1930, di Amerika dan Rusia berkembang paradigma atau kerangka berpikir dalam mengkaji karya sastra. Paradigma tersebut diberi istilah kritik sastra baru atau New Criticism di Amerika dan formalisme di Rusia. Kedua paradigma ini memiliki kemiripan, yaitu sama-sama mengkaji karya sastra dari unsur intrinsiknya. Di Amerika, pada tahun 1920-an, banyak anak muda yang masuk ke perguruan tinggi dan mengkaji bersama puisi-puisi yang ditulis oleh penyair dari Inggris seperti karya Shakespeare. Mereka pada umumnya adalah orang Amerika yang tidak paham konteks sejarah, ideologi dalam masyarakat Eropa, ataupun biografi pengarang. Pada masa itu, pengetahuan di Eropa belum semuanya sampai ke Amerika karena keterbatasan media. Buku masih terbatas. Belum ada alat mencetak buku secara masif seperti saat ini. Dan belum ada internet yang dapat digunakan untuk mencari info kapan saja, di mana saja. Sehingga orang Amerika tidak dapat mengkaji karya sastra menggunakan unsur ekstrinsik yang tidak mereka ketahui. Kritikus sastra dari Amerika seperti Robert Penn Warren, Alan Tate, dan John Crowe Ransom kemudian mengembangkan pendekatan struktural dalam mengkaji karya sastra dan diberi istilah New Criticism atau kritik sastra baru. Metode yang digunakan untuk mengkaji karya sastra menggunakan kritik sastra baru adalah close reading, yaitu membaca karya sastra yang berfokus pada teks semata, dengan memperhatikan secara detail setiap unsurnya. Seseorang hanya dengan kemampuan bahasa, kepekaan sastra, dan minat yang intensif akan sanggup menggali struktur karya sedalam-dalamnya. Cara mengkaji karya sastra hanya berfokus pada unsur intrinsik disebut dengan analisis secara struktural, yaitu membongkar dan memaparkan secermat mungkin, seteliti, semendetil, dan semendalam mungkin keterkaitan dan keterjalinan setiap aspek yang terdapat di dalam karya sastra agar menghasilkan makna menyeluruh. Aspek yang dikaji dari puisi seperti aspek bunyi, rima, efoni, kakafoni, aliterasi, asonansi, onomatope, dan lain sebagainya. Pada slide dijelaskan 3 contoh yaitu efoni, irama, dan matra. Efoni adalah kombinasi vokal konsonan yang berfungsi melancarkan ucapan, pemahaman arti, dan irama baris pada puisi. Irama adalah gerakan berturut-turut secara teratur naik turun lagu atau bunyi dan sebagainya yang beraturan. Dan matra adalah bagan yang dipakai dalam penyusunan baris saja yang berhubungan dengan jumlah, panjang, atau tekanan suku kata. Sedangkan aspek yang dikaji dari prosa adalah yang berkaitan dengan gaya bahasa atau disebut juga dengan majas. Contohnya metafora, asosiasi, personifikasi, metonimia, simile, alegori, ironi, sarkasme, retorika, pleonasme, dan lain-lain. Pada slide dijelaskan mengenai metafora dan metonimia. Metafora adalah pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti yang sebenarnya,
melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Contohnya tulang punggung. Dalam kalimat, pemuda adalah tulang punggung negara. Buah hati dalam kalimat, sang ibu memeluk si buah hati. Berjiwa besar dalam kalimat, pemimpin kelompok itu adalah sosok yang berjiwa besar. Kemudian metonimia adalah majas yang berupa pemakaian nama ciri atau nama hal yang ditautkan dengan orang, barang, atau hal sebagai penggantinya. Contoh, olahragawan itu mendapatkan emas. Maksud emas di sini adalah medali emas. Adik sedang menonton Doraemon. Maksud Doraemon di sini adalah animasi atau kartun yang tokoh utamanya bernama Doraemon. Saya ragu, tadi naik Avanza atau R3? Avanza atau R3 adalah merek mobil atau kendaraan. Demikianlah pembahasan kali ini. Ijo des. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.